Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ardi Dwi Susandi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar matematika. Perkenalkan, nama saya Nilatul Masoha dengan nomor NIM 0501219031 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Oke, saatnya kita masuk ke bagian perbedaan kombinasi dan permutasi. Dalam konsep peluang, dikenal juga istilah kombinasi dan permutasi. Keduanya digunakan untuk mencari peluang atau probabilitas dari suatu kejadian. Perbedaan yang mencolok dari keduanya yaitu kombinasi. Kombinasi yaitu cara menyusun objek tanpa memperhatikan urutan. Sedangkan permutasi yaitu cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan. Nah, dari situ adik-adik mungkin sudah mulai paham dengan perbedaan kombinasi dan permutasi ya. Tapi barangkali adik-adik belum paham, kita bisa lihat tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini menjelaskan atau memberikan contoh perbedaan dari permutasi dan kombinasi. Oke, contoh pertama dari permutasi yaitu menyusun kata sandi. Di situ sudah terlihat bahwa di situ tuh objeknya sangat memperhatikan urutan. Yang kedua yaitu memilih pemenang dengan juara bertingkat, yaitu terdiri dari juara 1, 2, dan 3. Nah, di situ juga sudah terlihat bahwa objeknya dengan memperhatikan urutan. Contoh yang ketiga yaitu menyusun susunan organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Di situ juga sudah terlihat ya, objeknya itu memperhatikan urutan. Contoh yang terakhir yaitu menentukan posisi duduk pada meja. Di situ juga sudah terlihat ya, objeknya memperhatikan urutan. Yang kedua yaitu kombinasi. Contohnya yang pertama yaitu memilih kelompok. Nah, di situ memilih kelompoknya itu secara acak, berarti objeknya tanpa memperhatikan urutan. Yang kedua yaitu memilih peserta yang lolos untuk babak selanjutnya. Di situ sudah terlihat jelas ya. Sedangkan di permutasi itu ditentukannya juara 1, 2, 3. Nah, di kombinasi ini justru peserta yang lolos masuk ke babak pesertanya. Jadi objeknya tanpa memperhatikan urutan. Contoh yang ketiga yaitu memilih delegasi. Di sini memilih delegasinya itu objeknya tanpa memperhatikan urutan. Sedangkan permutasi itu memperhatikan urutan. Contoh yang terakhir yaitu mengambil 2 bola dari wadah. Nah, mengambil 2 bola dari wadah ini berarti secara acak, berarti objeknya tanpa memperhatikan urutan. Setelah adik-adik mengetahui perbedaan dari permutasi dan kombinasi, yuk kita lanjutkan ke pengertian serta perhitungan matematika dari permutasi dan kombinasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu atau bisa juga disebut suatu urutan elemennya diperhatikan. Terdapat 2 macam permutasi. Yang pertama, pengulangan dibolehkan. Contohnya yaitu kunci PIN pada gawai adik-adik nih. Angkanya misalkan bisa saja 2, 4, 4, 9. Yang kedua yaitu pengulangan tidak dibolehkan. Contohnya, 3 pembalap pertama yang melewati garis akhir tidak mungkin satu pembalap menjadi juara 1 dan juara 2 secara bersamaan. Secara umum, rumus permutasi itu ada 3. Yang pertama, rumus permutasi secara umum. Yang kedua, rumus permutasi secara siklik. Yang ketiga, rumus permutasi unsur yang sama. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang rumus permutasi yang umum. Rumus permutasi yang umum sebagai berikut, yaitu
PR pangkat N sama dengan N faktoria dibagi N kurangi R faktoria. Keterangannya, PR pangkat N artinya banyaknya permutasi, N banyaknya elemen himpunan keseluruhan, R banyaknya elemen himpunan yang diamati. Yuk kita masuk ke contoh soal permutasi umum. Contohnya yaitu berapa banyak susunan yang mungkin terjadi pada kode PIN 4 digit dengan angka yang tidak boleh berulang. Yuk kita jawab bareng-bareng. Nah, kita misalkan nih, angka yang mungkin untuk mengisi satu digit kode PIN adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Banyak angka ini akan menjadi banyaknya elemen keseluruhan, atau bisa juga disebut dengan N terdiri dari 10. Jadi kita sudah dapat nih, diketahui N sama dengan 10. Sedangkan R-nya yaitu 4, karena kode PIN mengandung 4 digit angka. Nah, pada kode PIN urutan dalam memasukkan angka perlu diperhatikan. Artinya, ini soal sudah menunjukkan soal permutasi umum. Nah, kita langsung ke cara menyelesaikannya. Kita masukkan rumus permutasi umumnya yaitu PR pangkat N sama dengan N faktoria dibagi R faktoria. P pangkat N, PR pangkat N. Nah, N-nya itu diganti angka 10 dan R-nya itu diganti angka 4. Jadi sama dengan 10 faktoria dibagi 4 faktoria. P sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktoria dibagi 4 faktoria. Jadi di situ N-nya itu kita samakan dengan R-nya dulu. Nah, terus kita masuk lagi nih. P sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Lah, mengapa yang 4 faktorinya itu tidak dibawa? Karena di situ sudah ada kesamaannya 4 faktoria dengan 4 faktoria, jadi kita coret saja. Jadi hasilnya yaitu 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5, maka hasilnya P sama dengan 151.200. Jadi banyak susunan yang mungkin terjadi pada kode PIN 4 digit dengan angka yang tidak boleh berulang adalah 1051.200 susunan. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah proses pemilihan elemen dari himpunan di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan. Terdapat dua macam kombinasi. Yang pertama, pengulangan dibolehkan. Contohnya, ketika adik-adik mengambil 3 bola dari suatu wadah yang berisi 3 bola merah dan 3 bola biru, bisa saja terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Yang kedua yaitu pengulangan tidak dibolehkan. Contohnya, ketika adik-adik pintar memilih 2 orang dari kelompok beranggotakan 5 orang, tidak mungkin orang pertama dan orang kedua adalah satu orang yang sama. Lalu, bagaimana rumus kombinasi secara umum? Rumus kombinasi secara umum yaitu CR pangkat N sama dengan N faktoria dibagi R faktoria dikali N kurangi R faktoria. Keterangan CR pangkat N artinya banyaknya kombinasi, N artinya banyaknya elemen himpunan keseluruhan, sedangkan R yaitu banyaknya elemen himpunan yang diamati. Contoh soal kombinasi. Dalam suatu kelompok terdapat 6 orang. Jika 2 orang di antaranya akan melakukan presentasi di depan kelas, maka berapa banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut? Jawabannya yaitu diketahui N-nya itu ada 6 orang. N itu
Jadi suatu kelompok terdapat 6 orang. Terus yang kedua yaitu R. R itu jika 2 orang yang diantaranya itu akan presentasi di depan kelas itu terdapat 2. Kita masukkan rumusnya yaitu CR pangkat N sama dengan N faktoria dibagi R faktoria dikali N kurangi R faktoria. Nah, lalu N dan R-nya kita ganti dengan angka tersebut. C2 pangkat 6 sama dengan 6 faktoria dibagi 2 faktoria dikali 6 dikurangi 2 faktoria. C2 pangkat 6 sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktoria dibagi 2 dikali 1 dikali 4 faktoria. C2 pangkat 6 sama dengan 6 dikali 5 dibagi 2 kali 1. Nah, di situ 4 faktorianya itu kita hapus ya karena sudah ada yang sama. Lalu, maka hasilnya C2 pangkat 6 sama dengan 30 dibagi 2 dan hasilnya yaitu 15. Jadi, banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut ada 15 susunan. Nah, setelah adik-adik sudah mengetahui pengertian, perbedaan, dan rumus beserta contohnya, kita masuk ke aplikasi rumus permutasi dan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih fungsi rumus permutasi dan kombinasi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ternyata banyak juga ya fungsinya adik-adik, seperti menyusun telur dalam wadah dengan susunan yang berbeda, membuat plottingan pekerjaan saat kerja kelompok, membuat daftar piket, membuat susunan tempat duduk, memilih ketua kelas, memilih perwakilan kelas, memilih pakaian, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah memaparkan sebuah materi tentang permutasi dan kombinasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.